mendapat banyak serbuan pasien anak. Iya. Ya kan, pasien anak di mana-mana. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Senang sekali saya Asasi bisa hadir kembali untuk menyapa Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Nah, seperti biasa podcast Halo Bunda ini akan menghadirkan banyak narasumber tentunya, dan mulai dari ahli tumbuh kembang anak, terus misalnya dari dokter anak, gizi, terus juga ada terapis, dan juga ada psikolog. Nah, dan kita pun juga akan membahas banyak banget tentang tumbuh kembang anak. Mulai dari mana sih biasanya? Ada yang misalnya tentang sakit, anak sakit, terus juga tentang perkembangan bahasa dan bicara, terus juga ada perkembangan motorik. Dari sisi psikolognya pun juga kita bahas loh di podcast Halo Bunda. Dan tentunya nanti ahli-ahli ataupun narasumber akan memberikan tips yang sangat bermanfaat untuk ayah bunda yang nonton podcast Halo Bunda. Nah, untuk tema pada kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih? Mungkin ayah bunda di rumah ini banyak banget nih yang anaknya lagi sakit. Mungkin lagi sering bolak-balik ke dokter, ada juga. Coba tulis di komentar di bawah ya. Karena akhir-akhir ini mungkin kita tahu bahwa ada polusi udara meningkat juga, terus juga banyak banget kegiatan anak pasti juga aktivitasnya udah banyak dong di luar rumah. Nah, kita akan membahas tentang kalau misalnya nih anak daya tahan tubuhnya lemah itu kira-kira apa kita harus waspada atau kita harus kayak gimana ya? Nah, saya nggak akan sendiri untuk membahas tentang penyebab daya tahan tubuh anak lemah ini. Saya akan membahas dengan dokter anak. Sudah ada dokter di sebelah saya nih yang sangat cantik. Halo. Ada Dokter Aisyah Fikritama. Halo Mbak Asasi, Halo, ketemu dokter. lagi nih. Nah, kalau misalnya ayah bunda tahu nih dan nonton podcast Halo Bunda sebelumnya pasti tahu nih Dokter Aisyah pernah juga ngisi podcast. Nggak lama ya dok ya? Iya. Ya, mungkin udah beberapa minggu yang topik lalu. stunting ya. Nah, topik stunting nih pasti ayah bunda tahu deh tentang Dokter Aisyah Fikritama nih. Nah, mungkin boleh disapa dulu nih dok ayah bunda yang lagi nonton. Oke. Halo ayah bunda semuanya, perkenalkan saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Ayah bunda boleh follow saya juga di Instagram saya @draisyafik dan TikTok saya juga ya. Dan jangan lupa subscribe Generos, Official Generos. Gimana aja deh, Instagram, YouTube, terus TikTok, habis itu TikTok ya. juga ada gitu kan. Jangan lupa karena boleh juga di follow dokternya untuk mendapatkan informasi ya dok ya, karena pasti banyak konten-konten tentang anak nih. Tiap hari, insya Allah. Tiap hari, oke. Yeah. Tiap hari ya nih dok. Berarti kan selain konten, misalnya kesibukan dokter ini apa sih di tentunya akhir-akhir praktek ini? ya. Okay. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit pendidikan, jadi ada ngajar juga dokter muda, residen kayak gitu. Ya, jadi memang dokter ini juga praktek nih ya. Nah, dok tadi kan aku udah nge-spill ya, udah nge-spill perihal daya tahan tubuh anak lemah nih gitu kan, karena pasti mungkin dokter ngerasain kan akhir-akhir ini apakah mendapat banyak serbuan pasien anak. Ya kan, pasien anak di mana-mana karena anak artis pun juga banyak nih perihal ISPA gitu kan, banyak yang mengeluhkan gitu kan udara di Jakarta. Kemarin kayak salah satunya dari Nikita Willy juga ada, terus Arif Muhammad pun juga dia menyatakan bahwa wah kayaknya polusi udara tuh bikin anak saya akhirnya bolak-balik nih ke rumah sakit gitu kan. Nah, kira-kira dok, apakah mungkin gitu kan penyebab daya tahan tubuh lemah itu dari polusi udara atau ada penyebab lainnya? Oke, jadi ini kaitannya kesehatan tubuh, daya imunitas tubuh sama polusi udara. Banyak sekali yang mengeluhkan anaknya batuk pilek. Nah, apakah ada kaitannya dengan polusi udara? Tentunya ada, karena polusi udara itu akan mengeluarkan jadi tubuh kita itu sistem imunitasnya akan bekerja, mengeluarkan sitokin proinflamasi, yang di situ akan menyebabkan itu tadi daya tahan tubuhnya melemah. Dan dalam polusi udara itu ada zat-zat kimia yang terkandung zat toksiknya juga yang masuk ke dalam saluran nafas. Otomatis kalau misalnya imunitasnya lemah, misalnya nih anaknya emang lagi kecapean, lagi makannya sedikit, apalagi berangkatnya dari gizi kurang atau gizi buruk. Betul. Nah, tentu imunitasnya juga nggak akan sempurna, nggak akan bagus. Jadi dia gampang keok nih, begitu terpapar virus, bakteri, paparan udara, polusi udara ataupun rokok kayak gitu. Belum tentu anak yang imunitasnya lebih baik, yang mungkin orang tuanya rutin berikan suplemen gitu kan, sama makannya lebih adekuat, itu
gampang terkena penyakit gitu. Oke. Jadi memang ini sangat relatif ya, tergantung dari bagaimana daya tahan tubuh si anak itu. Oke, Gitu. jadi memang penyebabnya itu kan mungkin salah satunya itu ya dok. Nah, kita mungkin bisa mengetahui nggak sih ciri-ciri ya istilahnya kan kita mungkin bisa lihat kan kalau misalnya anaknya lagi lemam, biasanya kan mungkin ditandai dengan demam. Tapi apakah ada ciri-ciri anak lainnya nih yang bisa mungkin kita screening sendiri ya ayah bunda di rumah. Tapi apakah mungkin juga harus perlu bantuan dari ahli? Oke, kalau ciri-ciri daya tahan tubuh lemah itu sebenarnya bisa kita lihat sih sama orang awam pun bisa. Jadi Oke. yang pertama dia biasanya kan gampang lelah, baru ngapain aja, baru dikit-dikit udah capek gitu kan. Oke. Yang kedua dia kelihatan ini ya lemes kayak gitu. Misalnya nggak kelihatan fit gitu misalnya, biasanya dia geraknya aktif kesana kemari lari-lari kalau anak balita ya. Kalau anak SD kan beda lagi. Dia akan lari-lari kok tahu-tahu jadi pendiam murung, cenderung tidak banyak bergerak. Iya. Kalau misalnya udah usia sekolah ya berarti konsentrasinya terganggu, fokusnya terganggu kayak gitu. Terus dia gampang batuk pilek. Nah, yang namanya respon tubuh kita pun anak-anak pun lah ya, yang kita bahas anak ya. Anak itu apapun yang menyerang tubuh, itu respon pertama tubuh adalah satu demam. Oke. Gitu ya. Jadi pasti biasanya akan demam dulu. Ini tinggal menang mana nih antara sistem pertahanan tubuh, tentaranya tubuh sama zat asing yang menyerang kayak gitu. Kalau misalnya ternyata sistem imunitas tubuhnya itu lebih kuat ya dia nggak akan jatuh sakit gitu. Ya gitu ya. Jadi batuk pilek pun juga banyak faktor yang menyebabkan ya. Tadi udah saya sebutin. Oke. Kemudian dia juga sering diare nih kalau anak-anak. Apalagi yang masih fase oral yang suka apa-apa masukin ke mulut gitu ya. Umur setahun sampai 2 tahun kayak gitu. Yang bayi-bayi juga yang baru fase MPASI kan dia caranya kepo ya istilahnya ya. Iya, caranya belajar mengenali benda tuh masukin ke mulut kayak gitu. Jadi mom and dad menyiasatinya dengan cara sering-sering cuci tangan anaknya ya gitu. Dan pastikan kalau bisa sih kalau yang masih fase oral beliin titernya sering-sering cuci juga gitu. Jadi kalau misalnya satu dia kebiasaannya masukin apapun ke mulutnya, otomatis kan kalau misal kita nggak bisa kontrol itu bendanya kotor apa enggak, kan resikonya jadi diare tuh, masuk ke saluran pencernaan dong gitu kan, jadi resiko diare. Nah kemudian selain sering batuk pilek, sering diare, sering demam, ya lemes itu gampang capek kayak gitu sih. Ya antara lain kayak gitu sih. Banyak, ternyata juga cukup banyak ya. Banyak. Nah, tapi apa ada sih dok misalnya ada apa ya istilahnya kasus tertentu nih yang memang mungkin tidak terlihat tapi habis itu langsung drop banget gitu dok anaknya. Oke. Jadi gini ya, tadi saya sebutin tanda-tanda imunitas tubuh yang lemah. Nah ini kita harus bisa bedain ini yang kasus yang biasa aja atau kasus yang kronis. Nah untuk kasus-kasus anak-anak yang kurang beruntung yang mengalami mungkin penyakit kronis seperti kanker, gagal ginjal, ataupun penyakit imunodefisiensi. Penyakit imunodefisiensi itu sistem imun defisiensi kekurangan. Nah ini adalah satu penyakit yang udah apa ya kayak dokter sudah menyingkirkan semua penyebab tetapi tidak ketemu. Nah itu kita baru bilang itu imunodefisiensi. Nah kalau misalnya penyakit yang kronis itu sama ya tadi semua tanda-tanda itu ada. Kemudian ada berat badan yang kurang. Jadi dalam 1 bulan sampai 3 bulan tuh berat badannya turun drastis gitu. Langsung? Ya biasanya sampai 3 kilo, 5 kilo kayak gitu. Dan ya dan anaknya sakit-sakitan, tambah kurus, malah lemes, males-malesan gitu, mageran lah ibaratnya, nggak mau makan juga gitu. Terus mungkin intake juga nggak bagus gitu, nafsu makannya menurun. Kemudian kalau misal ke arah kanker ya, itu akan muncul kita punya kelenjar limfonodik, kelenjar getah bening. Sebetulnya itu kelenjar yang normal ya pada manusia. Biasanya dia akan membesar ketika kita terserang virus, bakteri ataupun zat asing. Nah itu wajar ya mam. Nah seringkali saya ditanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang dok ini kenapa ya kok ada benjolan di leher anak saya gitu. Kalau cuman kecil aja dan itu berkembangnya tidak dalam waktu lama, misalnya dalam kemarin minggu lalu muncul, ini sekarang udah agak kempes sih dok, itu aman. Yang nggak aman kalau misalnya dalam waktu cepat itu progresif banget, langsung berapa senti gitu. Nah itu mungkin ke arah kanker bisa, gitu tapi ya. perlu evaluasi ya. Gitu. Jadi aku malah jadi pengen kepo sih dok yang perihal mungkin agak nyerempet dikit ya tentang kelenjar getah bening itu. Apakah sehingga itu tuh cukup sering dialami anak-anak dok? Ya, jadi secara umum sih nggak hanya anak-anak ya, dewasa pun juga. Kita pun kalau misalnya kita lagi imunitasnya lemah, terus kita terpapar virus, bakteri, ataupun zat asing,
tentu kan imunitas tubuh kita bekerja tuh, tentaranya bekerja dong. Nah, tentara itu diproduksi di kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu ada banyak banget sih, nggak cuma di leher, di sini juga ada, di ketiak, di daerah selangkangan, banyak banget. Nah, bagaimana imunitas kita bekerja? Tentunya dia akan memperbanyak jumlah tentaranya. Otomatis pabriknya akan lebih besar dong. Nah, jadi nggak usah heran kalau misalnya pada saat kita sakit atau kita lagi imunnya lemah, mungkin belum sampai sakit ya, belum sampai sakit, si tubuhnya baru berusaha untuk melawan ya. Ya, jadi akan membesar. Ketika tubuhnya menang dalam melawan zat asing, maka dia akan kempes lama-lama seiring dengan perbaikan gejalanya gitu. Jadi yang malah yang harus di note mungkin ya takutnya itu ketika malah kok progresif gitu, akhirnya malah lebih besar dan mungkin malah nggak akan kempes ya. Yap, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Itu jadi ayah bunda ya. Nah, mungkin dok, ketika pasti kan kita dalam sistem imun itu punya tentang kekebalan tubuh ya. Nah, kira-kira tuh bisa nggak sih orang tua bisa mengetahui, oh kayaknya anak saya ini kekebalan tubuhnya lemah nih gitu kan. Oh mungkin pas itu lagi biasa aja, tapi kok tiba-tiba akhirnya tadi kan misalnya tiba-tiba jatuh sakit tanpa ada tanda-tanda. Nah, mungkin orang tua bisa tahu nih kapan anaknya kekebalan tubuhnya itu memang dikatakan lemah. Oke, seperti yang tadi udah saya sebutin, tentunya dia akan gampang banget terkena penyakit ya. Misalnya ya nggak kenapa-napa, tahu-tahu jatuh sakit. Atau misalnya wajarnya anak itu mengalami batuk pilek itu ya paling nggak setahun 3-4 kali. Kalau setiap bulan dia kena batuk pilek, terus nggak sembuh-sembuh. Ya biasanya kan kayak gitu ya. Ya lebih dari 2 minggu misalnya. Terus nggak cuman batuk pilek aja, berat badannya kok turun, nafsu makannya kok memburuk. Nah itu berarti mom and dad mesti berpikir lebih jauh. Oh ini ada sesuatu nih, that's something happening to my children gitu. Jadi kalau udah kayak gitu mendingan dibawa ke dokter. Jadi ini bukan sakit yang biasa gitu. Mungkinkah anaknya mungkin terserang tuberkulosis kah? Bisa ya kalau misalnya emang ada berat badan menurun, kemudian batuk pileknya nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu gitu kan, demam juga. Nah itu berarti ada something happen yang harus dievaluasi lebih lanjut. Nggak bisa nih ditanganin sama mama papa sendiri. Bundanya di rumah ya, gitu kan. Ya bunda sendiri nggak bisa. Gitu. Soalnya sih gini sih dok, mungkin beberapa, aku nggak tahu ya, tapi kayaknya misalnya dari konsumen Gineros gitu kan, kadang tuh agak untuk konsultasi dengan dokter gitu kan, itu tuh kayak, aduh perlu konsultasi nggak ya gitu loh dok. Galau ya. Galau gitu kan, kak saya mau ini, tapi apakah harus ke dokter anak nih ya, ini misalnya kan bukan misalnya sih, tapi emang bener dari beberapa keluhan, curhatan sih lebih tepatnya, curhatan konsumen gitu kan, ataupun audiens ayah bunda gitu. Jadi banyak yang akhirnya agak gimana ya, takut mungkin ya kalau menurut takut saya. Ya? Takut kayak takut mengetahui kenyataan. Nah, itu sih mungkin dok, karena mikirnya tuh banyak banget harus dikonsultasi ke dokter nggak ya mbak, biasanya gitu. Nah yang saya gitu, tapi kan saya mikir pasti tetap harus konsultasi dong gitu kan, sebelum melakukan apa gitu kan, atau mau misalnya kan mau memberikan Gineros gitu untuk anak, kayak harus perlu evaluasi ke dokter nggak? Ya kalau misalnya saya pasti tetap harus konsultasi gitu kan, tapi dikembalikan ke masing-masing. Aku nih sharing aja gitu kan ke dokter, kenapa ayah bunda tuh mungkin agak kesulitan untuk konsultasi dengan dokter, even yang buat masalah kasus-kasus kecil seperti itu gitu. Iya ya, soalnya saya malah takutnya gini ya, mungkin agak sulit atau mungkin malas ya ke rumah sakit gitu. Saya nggak tahu sih apa ngantrinya. Padahal sekarang antrinya atau gimana saya juga nggak tahu tuh bunda-bunda tuh. Mungkin antara lain itu ya, atau mungkin bisa telemedicine sama dokter kan juga bisa, atau minimal ke dokter umum dulu, nggak harus dokter bidan dokter umum juga boleh. Bagus lagi ke dokter anak ya, karena emang spesialis anak gitu. Karena takutnya gini loh, mom and dad nontonnya dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Kemarin saya kan beberapa kali diwawancara sama wartawan ya, misalnya cara menggunakan baju itu katanya bikin patah tulang. Aduh. Oh iya, waktu itu pernah ada kan itu. Caranya diangkat. Ya, cara diangkat, bener. Dibilang katanya bikin, aduh ini kita out of topic ya jadinya. Iya, masih mungkin lagi berhenti. Iya, intinya saya mau ngomong kalau ternyata yang kayak gitu tuh viral. Dan itu menyebabkan keresahan bunda-bunda. Wah, berarti selama ini saya salah dong masa. Aduh nanti tulangnya anak saya gimana, udah yang galau semua. Nah, akhirnya habis itu saya
meluruskan berita itu bahwa Oke. yang namanya sendi bahu tuh nggak segampang itu juga rapuhnya. Masa Rapuhnya ya cuma ya. gini doang langsung rapuh gitu. Cuma kan Iya. bunda-bunda yang nggak tahu apa-apa percaya aja gitu loh Mbak. Padahal siapa yang bicara di situ? Orang biasa gitu Iya. kan. Jadi pentingnya mom and dad itu kalau misal galau, ragu, jangan Self sungkan-sungkan. diagnosis apa ya maksudnya, tapi Bener juga jangan self banget. diagnosis. Sering banget ya self diagnosis. Betul. Kayak hasil lab apa? Aduh saya takut dok anak saya kanker, saya autoimun. Dok kok bisa sampai sana Pak? Iya benar-benar. Jadi mending konsul aja deh sama Iya. dokter gitu. Jadi untuk nggak usah takut ya Bunda ya untuk konsultasi dengan dokter ya. Mungkin kita kalau misalnya malas ngantri tadi kan, mungkin takutnya juga aduh keluar kena polusi nanti anaknya kenapa-napa. Nah bisa lewat telemedicine tadi ya, karena kan juga ya pasti ayah Bunda insya Allah punya smartphone di rumah yang bisa memudahkan kita untuk mendapat sumber percaya. Tapi cuman paling bagus tetap ketemu dokternya, karena ada sesuatu yang tidak dapat ya, pemeriksaan fisik betul, dan betul. apa ya, terlihat mata sama ngelihat dari kata-kata beda, apalagi kalau cuma hanya kata-kata aja nulis gitu ya. Tapi it's much better lah daripada nonton berita hoax. Iya. Ya Bunda harus memilah-milah ya. Seperti nonton dengan podcast Halo Bunda ini jadi sumber yang terpercaya nih. Bener banget. Gitu nonton terus ya pokoknya. Ya oke tuh. Jadi nonton terus untuk sumber terpercaya. Jadi jangan hanya katanya siapa gitu kan. Yang kita nggak tahu latar belakangnya gitu kan. Apakah memang dia dari dokter atau hanya orang biasa kan kita nggak akan tahu. Takutnya gitu. bikin kegelisahan aja gitu. Itu kan kemarin juga makanya aku pernah dengar sih perihal itu kayak langsung kok ini siapa yang mencetuskan ini tiba-tiba saya heran gitu. banget masa bisa bikin patah tulang. Iya makanya jadi itu memang perkembangan teknologi memang cepat gitu kan, beritanya pun juga plus minus ya sebenarnya ada plus minusnya juga. Oke deh Tut Diana, tadi kan kita udah ngomong kapan sistem kekebalan tubuh anak lemah ya dok, tapi kita bisa ketahuin nggak sih kira-kira dampaknya nih gitu kan, dampaknya dari anak itu sendiri dari mungkin jangka pendek ataupun jangka panjangnya ketika ya anak itu akhirnya mempunyai sistem imun tubuh anak yang lemah. Oke. Jangka pendeknya tentu saja dia gampang sakit-sakitan dong gitu kan. Tentunya kalau misalnya udah sekolah ya, udah SD, SMP, SMA masih remaja ya, masih sama dokter anak tuh sampai umur 18 tahun. Oh iya, benar ya. Iya, saya cerita lucu ya. Jadi ada anak kelas 10 tuh, "Dok, ini saya bener ke dokter anak." "Iya, Dek, bener." Dia ngerasa malu. Yang lain teman-temannya kok masih kecil-kecil, SD, TK malahan mungkin. Jadi ini buat mama Dede yang belum tahu, dokter anak tuh pegang sampai umur 18 tahun. Itu ada undang-undangnya gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke topik. Jadi kalau jangka pendeknya tentunya ini menyebabkan aktivitasnya nggak bisa maksimal dong, Mbak Asasi ya. Jadi dia baru ngapain aja udah capek. Dia misalnya harusnya ulangan, harusnya ujian, dia sakit, harus ujian ulang misalnya. Itu kan juga udah satu beban ya. Ujian ulang tuh kan nggak sama teman-temannya juga beban. Tentunya konsentrasinya akan menurun. Kalau udah sekolah nih, kalau misalnya belum sekolah ya pasti anaknya akan GTM, nggak mau makan. Siapa sih orang tua yang nggak stres kalau anaknya GTM? Pasti kayak, aduh, pengen nyoba langsung 1001 cara biasanya. Semuanya langsung diterapkan. Udah beli makan-makanan apa aja yang mahal-mahal juga. Nggak mau, pasti stres banget. Orang nggak cuma anaknya yang kasihan, orang tuanya juga kasihan. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya tentunya ini akan berpengaruh sama gizinya. Takutnya nanti jadi stunting. Kita udah bahas stunting ya kemarin, buat yang belum nonton silakan nonton. Jadi stunting ini kan efeknya banyak banget tuh. Bisa ke ketika nanti sudah usia lebih dewasa, dia gampang sakit-sakitan, penyakitnya tidak menular. Kemudian tentunya ke kecerdasannya juga gitu. Jadi ternyata dampaknya juga besar. Lumayan nih, besar ya. Jadi nggak bisa dibiarin ya. Nah gitu. Nggak mungkin kita akan agak ngegampangin ya dok ya. Mungkin agak remeh kalau misalnya yaudahlah paling cuma batuk pilek. Tapi kan kita harus tetap jaga daya tahan tubuh ya. Bener. Untuk jangka pendek dan jangka panjangnya tadi sudah dokter sebutkan gitu kan. Nah kalau misalnya nih, tadi kan kita udah ngebahas penyebab, terus habis itu ciri-ciri juga dan dampaknya. Kira-kira dok, mungkin dokter bisa kasih spill nih kebiasaan apa aja sih nih yang bisa bikin daya tahan tubuh anak itu lemah. Oke. Satu, pertama daya tahan tubuh itu kan kuat karena nutrisi yang baik. Berarti yang bikin lemah sebaliknya dong. Kalau misalnya makan makanan yang kurang bergizi, ya kan. Makanya penting banget tuh yang namanya suplemen. Kalau misalnya ini menyiasati anak-anak yang mungkin
makannya agak susah Oke. atau nggak dihabiskan gitu. Jadi kan sebenarnya kita makan sehari-hari udah harusnya ya mengandung karbohidrat, protein, lemak, sumber vitamin dan mineral. Vitamin mineralnya juga penting ya, meskipun sebagai pelengkap aja sebenarnya bukan yang utama, tapi tetap penting karena dia sangat mendukung daya tahan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya imun lemah pastinya kebiasaan makan yang tidak bergizi. Itu satu. Yang kedua, kebiasaan pola hidup sehat yang kurang. Contohnya misalnya nggak kebiasaan cuci tangan. Tadi abis mainan tanah misalnya pegang gitu apa, pegang ini masuk ke tangan, kukunya nggak dipotong, kotor banget, cacing-cacing ada di situ misalnya. Kebiasaan anaknya nggak pakai alas kaki gitu kan, karena cacing bisa masuk lewat telapak kaki ya. Bisa, makanya pemerintah ada program obat cacing setahun 2 kali. Jangan lupa ya Mam ya, Februari sama Agustus. Itu. Terus yang ketiga, nah ini saya bukannya mau promosi nih, ini udah program pemerintah juga ya. Imunisasi nih Mbak Sasi. Ini kenapa kok imunisasi ini penting banget? Karena kalau misalnya anaknya nggak diimunisasi, tentunya dia akan gampang banget terpapar zat virus, bakteri gitu. Apakah, ini sering banyak pertanyaan ya, Dok, kalau misalnya anak saya imunisasi, apa jaminan sehat? Nah, tidak ada yang bisa menjamin selain Allah yang Maha Kuasa ya gitu. Nggak akan jaminan 100% nggak akan sakit, enggak. Bukan itu tujuan dari vaksin, tetapi kalau misalnya si kecil dalam lingkungan yang semua temennya batuk, pilek lah segala macem, dia akan lebih kuat. Kayak ibarat ada shield-nya gitu. Nah, bisa jadi dia sakit tetapi tidak akan setepar, tidak akan separah teman-temannya yang lainnya kalau dia sudah diimunisasi gitu. Contoh gampangnya gini ya. Oh ya, ada satu pertanyaan gini. Dok, padahal ibu saya dan suami saya dulu nggak pernah imunisasi, sehat-sehat aja. Nah itu jawabnya gimana? Cara perkembangannya. Nah, jawabnya gini. Bu, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dan zaman dulu ada COVID nggak? Gitu saya tanya. Gimana COVID bisa hilang dari muka bumi ini? Karena ada vaksin. Ya kan? Siapa yang berjasa kalau bukan vaksin? Sekarang kita bisa nggak pakai masker nih sekarang gitu ya, gampangannya kayak gitu sih. Soalnya jadi emang mungkin kalau saya lihat sih memang ayah bunda tuh masih agak skeptis sih Dok sama imun, karena kan ngerasanya pasti vaksin itu kan sebenarnya memasukkan virus ke dalam bakteri yang udah dilemahkan sih. Ya sebenarnya, tapi kan pasti orangnya nggak nganggap kayak, tapi kan itu malah masukin penyakit ke dalam tubuh horor duluan ya gitu kan. Padahal itu ibaratnya kayak buat latihan ya. Ibaratnya saya menganalogikan tentara nih. Tentara yang mau perang, latihan dulu ya, ini aku kasih musuh. Kamu latihan dulu, besok kalau ketemu musuh beneran, kamu udah tahu nih strateginya harus ngapain. Udah ada sel memorinya gitu. Itu gunanya vaksin sebenarnya. Gitu kan. Jadi memang ayah bunda jangan skeptis lagi ya untuk imunisasi, yuk jangan telat, terus harus rutin juga. Ikutin jadwalnya. Nah, gitu kan. Ditanyain juga kira-kira anaknya itu udah imunisasi apa aja gitu kan. Jadi pemerintah udah ngasih gratisan banyak loh. Betul loh. Virus, HPV, yang mahal banget ya, HPV 6 juta loh sekarang. Kan gratis loh sekarang. Kalau misalnya lewat malah itu akhirnya harus vaksin lagi, malah berbayar kan? Soalnya kan dapat yang gratisan kan juga udah dapat gitu ya. Nah sekarang nih Dok, mungkin bisa kasih tips nih buat ayah bunda yang lagi nonton nih, kira-kira gimana sih harus menjaga imun anak gitu kan? Tadi kan disebutkan bahwa kebiasaan juga gitu kan, apalagi kira-kira menjaga imun ketika polusi udara yang semakin pekat gitu kan. Sebenarnya pemerintah pun juga banyak ya sudah berusaha kalau misalnya kemarin di Jakarta sampai disiram-siramin air jalanan. Aku juga mikir emang berpengaruh apa nggak juga nggak tahu sebenarnya. Ya sedikit lah ya, ada gerakan gitu kan, ada pokoknya dari Kementerian Lingkungan lah, kementerian apa dari pemerintah pusat sudah semua benar-benar bekerja keras untuk gila, ternyata polusi udaranya tuh benar-benar sangat pekat gitu ya. Tapi kita butuh bantuan multidisiplin sih. Banyak sektor yang dilibatkan. Ya itu kan memang harus bergerak gitu ya semuanya. Nah, berarti kan untuk menahan tuh polusi udara yang mungkin akhirnya bikin kecemasan sebenarnya kan, semuanya udah mulai bergerak kan. Akhirnya mungkin dari keluarga, dari lingkungan kecil dulu, termasuk dari keluarga ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya dan keluarga sendiri untuk menjaga kita supaya tidak polusi udara, tidak terkena paparan ya. Kalau tidak polusi udara kayaknya belum susah banget nih. Kita jaga diri kita ya. Pertama, kalau misal anaknya udah 3 tahun ke atas, boleh dikasih masker ya Mah. Ayah bunda ya manggilnya.
Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa polusi udara itu kan mengandung paparan-paparan zat kimia yang masuk ke dalam saluran nafas. Nah, itu bisa kita jaga dengan masker. Oke. Maskernya kalau bisa jangan masker kain sih. Kalau bisa maskernya paling bagus sih N95. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting masker aja gitu. Nah, yang kedua tentunya jaga daya tahan tubuhnya supaya baik. Kalau anak kecil, satu, tidurnya harus cukup. Jangan sampai begadang, ya kan? Ini tergantung usianya ya. Kalau misalnya usianya 3 tahun sampai 5 tahun, 10 sampai 14 jam. 6 tahun sampai 10 tahun, berkurang lagi nih. Jadi berapa ya? 8 sampai 12 jam. Nanti usia 12 sampai 18 tahun kayak kita, 6 sampai 8 jam gitu. Minimal 8 jam ya kalau bisa. Nah, kalau anak-anak kecil yang masih balita, yang masih bertumbuh terutama, tidur itu sama pentingnya kayak makan sama minum. Gitu. Berarti kebutuhannya masih sama ya? Benar. Jadi kalau misal usahakan jangan sampai skip tidur siang. Gitu. Karena kalau skip tidur siang otomatis cranky nih malamnya. Otomatis agak lebih bertingkah ya biasanya. Jadi nggak mau makan, kalau nggak mau makan jadi kurus lah, jadi sakit-sakitan segala macam. Jadi tidur harus kepegang dulu nih. Dan kalau bisa jangan begadang, karena hormon kortisol, hormon pertumbuhan itu munculnya di jam 11 malam. Jadi 2 jam sebelumnya maksimal tuh udah harus tidur tuh jam 9. Kalau belum tidur, nanti si hormon kortisolnya nggak akan keluar ketika tidurnya tidak nyenyak. Gitu. Baru tahu ya pasti ya? Iya benar sih, hormon kortisol itu ya pernah dibahas sih dok. Jadi apakah misalnya kan berarti itu kan tadi 2 jam, apakah kalau misalnya kita mikirkan ya dia munculnya jam 11, ya udahlah tidurnya misalnya jam setengah 11 nih biar gak sampai jam 11. Enggak. Apakah bisa kayak gitu? Nggak bisa, jadi tidur tuh ada fase REM, non-REM gitu yang fase, bisa kita mesti mainan HP dulu, nggak terlalu nyenyak, nah itu belum keluar hormonnya gitu. Makanya kalau yang cewek-cewek ini yang mau kulitnya glowing juga nggak boleh begadang. Ya betul, itu adalah rahasia kunci dari kesehatan, sebenarnya nggak begadang sih. Tapi gimana ya, banyak kerjaan ya? Ini ngomong sendiri tapi saya juga kadang-kadang kerjaan banyak. Oke, ini buat anak-anak sih. Oke, yang kedua tentunya makan makanan yang bergizi, tadi udah saya sebutin. Kalau misalnya kira-kira anak si kecil makannya tidak terpenuhi zat mineral atau vitaminnya, boleh mama and dad kasih suplemen ya gitu. Terus yang ketiga tadi cara untuk ini ya biar daya tahan tubuh baik kan, imunisasi, lagi-lagi imunisasi, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, imunisasi, jaga pola bersih hidup sehat ya. Cuci tangan tuh penting banget. Jangan lupa before after makan harus cuci tangan, before after ke toilet, kamar mandi harus cuci tangan. Harus dibiasakan sih memang. Benar, gitu ya. Nah, terakhir nih dok, mungkin tadi kan dokter udah menyebutkan bahwa tentang peran suplementasi gitu ya. Kira-kira sebenarnya suplementasi apa sih yang bisa diberikan untuk si anak ini dikala untuk menjaga daya tahan tubuh anak itu semakin kuat gitu? Oke, selain kiat-kiat yang saya sebutin tadi ya, bolehlah orang tua, ayah bunda untuk memberikan suplementasi. Ada banyak sekali suplementasi yang ditawarkan, salah satunya ada kandungan madu, mengkudu, pegagan gitu, seperti yang di produknya jadi kan jadi bisa banget untuk menjaga daya tahan tubuh anaknya dok ya. Jadi dalam kandungan herbal itu Mbak Asasi kenapa bagus, karena di situ ada flavonoid, di situ dia mengandung antioksidan. Antioksidan ini bagus sekali untuk melawan radikal bebas, cocok banget buat kita yang hidup di zaman berpolusi udara yang sangat pekat ya. Ini mendukung untuk daya tahan tubuh kita yang mungkin lagi drop gitu kan, dengan aktivitas tinggi gitu. Kita butuh suplementasi gitu. Apalagi terutama anak-anak ya dok ya, gitu kan. Mungkin ada yang lagi nggak pengen makan gitu kan, kita harus kebutuhan nutrisinya mungkin bisa lewat suplementasi ya dok ya. Oke, itu dia ya bunda ya, segmen 1 kita udah ngebahas banyak banget nih tentang mungkin ya bunda di rumah juga anaknya lagi pada sakit sambil nonton Halo Bunda kali ya, jadi bisa tahu nih tips-tips dari dokter Aisyah tadi yang sudah diberikan supaya menjaga daya tahan tubuh anak semakin kuat. Nah, untuk segmen kedua next kita akan ngebahas seputar bagaimana kalau misalnya anak lemas ini, nah untuk khususnya untuk usia anak-anak sekolah nih atau ayah bunda yang punya anak yang mau masuk TK atau udah TK atau SD, itu penting banget karena kita mau tahu apakah kalau anak lemas ini bunda ataupun ayah ini harus waspada
Nah, kita akan ngebahas itu nanti di segmen 2 bersama dengan Dr. Aisyah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga.